Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di videonya Rani Nurhayati. Di video kali ini berbeda banget dengan video-video yang sebelumnya. Nah, di video kali ini aku mau kasih tahu kalian tes kepribadian gratis secara online. Kebetulan aku suka banget kayak tes kepribadian gini. Tujuannya satu sih, biar aku lebih tahu kepribadian aku tuh seperti apa, lebih mengenali diri sendiri gitu guys. Nah, buat kalian yang kepo juga, nanti aku bakal taruh linknya di description box, oke? Nah, ini tuh tes kepribadian gratis gitu, terus memerlukan waktu kurang dari 12 menit. Nah, rulesnya di sini kita harus menjawab dengan jujur, bahkan jika Anda tidak menyukai jawabannya, katanya. Dan cobalah untuk tidak memilih jawaban yang netral. Oke, langsung aja yang pertama, apa Anda merasa kesulitan memperkenalkan diri ke orang lain? Sedikit kesulitan kalau aku. Anda sering tenggelam dalam pikiran sehingga Anda mengabaikan atau melupakan sekeliling Anda. Yap. Anda mencoba menjawab email Anda sesegera mungkin dan tidak tahan melihat kotak masuk yang berantakan. Yaps. Anda merasa mudah untuk tetap santai dan fokus bahkan saat berada dalam tekanan. No, aku kalau udah dalam tekanan ya kayaknya enggak sih. Anda tidak bisa mulai percakapan? Yap, bener banget, karena bakal awkward banget jadinya. Anda jarang melakukan sesuatu hanya karena sangat ingin tahu. Yap, bener banget. Aku jarang melakukan sesuatu karena sangat ingin tahu. Oke, selesai untuk tes pertama. Kita next ke selanjutnya. Anda merasa lebih unggul dari orang lain? Tidak setuju. Justru aku insecure parah. Menjadi orang yang teratur lebih penting bagi Anda daripada menjadi orang yang mudah beradaptasi. Ya sih, aku lebih suka menjadi orang yang lebih teratur gitu, karena aku susah beradaptasi orangnya. Anda biasanya sangat termotivasi dan bersemangat. Ada kalanya aku semangat, tapi ada kalanya aku tertekan dan yap, aku setuju tapi kurang. Memenangkan debat tidak terlalu penting bagi Anda dibandingkan memastikan tidak ada orang yang marah. Aku benci banget orang yang marah. Kayak semua hal permasalahan itu aku pengennya diselesaikan dengan baik-baik tanpa emosi. Anda sering merasa seolah-olah Anda harus menjustifikasi diri Anda kepada orang lain. Nah, jujur di sini aku nggak tahu arti kata menjustifikasi, tapi aku udah search dan aku di sini jawabannya ngasal sih. Oke, nah lingkungan rumah dan tempat kerja Anda sangat rapi, kadang enggak. Selesai step kedua, lanjut kita ke pertanyaan step ketiga. Oke. Anda tidak keberatan menjadi pusat perhatian? Aku tidak keberatan. Anda menganggap diri Anda lebih praktis daripada kreatif? Yap, aku kurang kreatif, tapi aku sudah selalu berusaha sih. Orang jarang dapat membuat Anda marah. Ya, aku sebenarnya marah, cuman orangnya jarang marah gitu, kayak dipendam sendiri gitu, jadi kayak kurang setuju. Rencana perjalanan Anda biasanya benar-benar matang. Yap, harus. Anda sering kesulitan menghubungkan perasaan orang lain. Yap, bener banget. Suasana hati Anda dapat berubah dengan cepat, kemudian parah. Selesai. Dan langsung ke step selanjutnya. Dalam suatu diskusi, kebenaran harus lebih penting daripada sensitivitas orang lain. Ya, setuju. Anda jarang merasa khawatir mengenai bagaimana tindakan Anda memengaruhi orang lain. Justru aku khawatir parah orangnya tuh. Dan saking khawatirnya kadang aku selalu bikin kesalahan buat orang lain gitu. Gitu gak sih? Gaya kerja Anda lebih dekat dengan lonjakan energi yang acak daripada pendekatan metodis. Yaps. Anda sering merasa iri terhadap orang lain banget karena insecure. Buku atau permainan video yang menarik seringkali lebih baik daripada acara sosial. Ya, karena I hate banyak orang, aku benci banyak orang. Mampu mengembangkan rencana dan tetap berpegang pada rencana itu adalah bagian yang paling penting dari setiap proyek. Yaps. Selanjutnya, Anda jarang terhanyut oleh fantasi dan ide. Jujur aku suka berfantasi sih orangnya, suka ngayal gitu. Jadi aku kurang setuju. Anda sering merasa tenggelam dalam pikiran saat Anda berjalan di alam. Banget. Setuju banget. Jika seseorang tidak menjawab email Anda dengan cepat, Anda mulai khawatir apakah ada sesuatu yang salah. Ya, parah banget. Pemikir parah, overthinking. Sebagai orang tua, Anda ingin anak Anda tumbuh menjadi anak yang cerdas. Ya iyalah. Anda tidak membiarkan orang lain mempengaruhi tindakan Anda.
Oke, lanjut. Impian Anda cenderung fokus pada dunia nyata dan peristiwanya. Iyalah. Tidak perlu waktu lama bagi Anda untuk terlibat dalam kegiatan sosial di tempat kerja Anda. Yap, setuju. Oke, next. Anda lebih merasa sebagai pembuat perbaikan alami daripada perencana teliti. Ya, bisa jadi. Oke, emosi. Anda lebih mengontrol Anda daripada Anda mengontrol emosi Anda. Sejauh ini sih, ya, menurut aku. Anda menikmati cara sosial, ya. Anda sering menghabiskan waktu mengeksplorasi ide yang tidak realistis dan tidak praktis tetapi menarik, ya. Anda lebih senang berimprovisasi daripada menghabiskan waktu menyiapkan rencana terperinci. Ya sih, beberapa kali bikin rencana gak sesuai terus. Anda adalah orang yang relatif penyendiri dan pendiam. Penyendiri banget, pendiam. Untuk orang-orang yang baru aku pendiam. Oke, next. Jika Anda memiliki bisnis, Anda akan merasa kesulitan memberhentikan karyawan yang loyal, buruk tapi loyalnya tapi kerjanya. Anda sering merenungi alasan keberadaan manusia, bener banget, parah. Kayak manusia tuh diciptakan buat apa, hidup kayak gimana, dan lain-lain. Logika lebih penting daripada perasaan jika terkait dengan membuat sepentingnya. Iyalah, setuju. Agak setuju, karena kadang aku selalu bawa perasaan sih. Tetap membuka opsi Anda lebih penting daripada memiliki daftar yang harus dia lakukan. Iya bener banget, kadang udah bikin daftar tapi salah. Oke, next. Anda jarang merasa tidak aman. Justru aku selalu ngerasa tidak aman karena orangnya overthinking. Anda tidak merasa kesulitan membuat jadwal waktu dan tetap berpegang padanya. Ya. Benar lebih penting daripada kooperatif jika berkaitan dengan kerja tim. Yups. Anda berpendapat bahwa pandangan setiap orang harus dihormati tanpa memandang apakah pandangan tersebut didukung fakta atau tidak. Ya, karena kita tuh harus menghargai pendapat orang lain gak sih? Benar atau salah, beda atau sama dengan pendapat kita, ya kita harus seperti itu. Anda merasa lebih bersemangat setelah menghabiskan waktu bersama sekelompok orang. Kadang aku merasa lebih bersemangat, kadang aku ngerasa ya capek gitu. Jadi aku agak setuju. Oke, next. Anda melihat diri Anda secara emosional sangat stabil. Saya kurang setuju karena kadang kemudian parah. Pikiran Anda selalu membayangkan ide dan rencana yang belum dieksplorasi. Bener banget. Anda tidak akan menyebut diri Anda sebagai seorang pemimpi. Yap, tidak setuju karena aku banyak mimpinya. Gitu kan. Anda biasanya merasa kesulitan untuk rileks saat berbicara depan banyak orang. Parah. Biasanya Anda lebih mengendalikan pengalaman Anda daripada imajinasi Anda. Karena pengalaman itu penting, coy. Anda terlalu khawatir tentang apapun. Yap, bener. Jika ruangan penuh, Anda berada dekat dengan dinding. Bener banget, menghindari bagian tengah. Yaps. Anda cenderung untuk berleha-leha sampai tidak cukup waktu untuk melakukan apa-apa. Bener juga sih, kadang suka berleha-leha, tapi kayak kadang iya, kadang enggak. Anda merasa sangat gelisah dalam situasi yang tertekan banget, parah. Anda yakin bahwa lebih bermanfaat disukai orang lain? Iyalah, benar. Nah, ini pertanyaan terakhir karena udah mau selesai tesnya dan hasilnya adalah, by the way guys, kita tuh jangan terlalu percaya juga gitu karena kan hasilnya bisa berubah-ubah gitu. Dan ini enggak 100% akurat. Dan biasanya sih untuk tes kepribadian hasilnya berubah-ubah karena tergantung kita jawab pertanyaannya gitu gak sih. Nah ini dia hasilnya. Jadi tipe kepribadian aku adalah advokat. I don't know itu. Nanti kita jelasin dan kita cari tahu bareng-bareng, oke? Nah guys, si advokat ini pikiran itu ternyata introvert. Buat kalian yang belum tahu introvert atau extrovert itu apa, kalian bisa lihat di video aku yang sebelumnya. Itu udah jelas banget introvert itu apa. Dan untuk energinya itu visioner, jadi orang yang memiliki hayalan atau wawasan itu ke depan gitu.
Baik, nah begitu. Untuk sifatnya itu lebih emosional, jadi berarti mengikuti kata hati. Biasanya orang yang emosional itu mempunyai mental yang tangguh, sosok yang jujur dan apa adanya, mudah berempati, jauh dari stres, but I'm stressed, dan berumur panjang, amin, mengenali diri sendiri juga gitu. Untuk taktiknya tuh taktik perencanaan, jadi segala sesuatu itu harus direncanakan begitu. Nah selanjutnya ini tuh untuk identitasnya itu lebih waspada, jadi orangnya kurang tegas tapi tetap waspada gitu. Nah guys, jadi si advokat itu kepribadiannya sangat jarang, yaitu kurang dari 1% populasi. Yang membedakan dengan kepribadian lainnya adalah ketegasan dan tekadnya. Advokat bukan pemimpi yang malas. Advokat mudah membangun hubungan dengan orang lain, tetapi advokat itu perlu waktu untuk sendiri gitu. Jadi untuk melepaskan pikiran-pikiran negatifnya mungkin dan lain sebagainya begitu. Nah, bagi si advokat, dunia adalah tempat yang penuh ketidakadilan. Advokat itu hanya perlu ingat bahwa walaupun mereka sibuk mengurus dunia, mereka juga perlu mengurus diri sendiri begitu. Nah guys, jadi itu kurang lebih begitu. Nah kalian juga wajib banget kalian coba tes kepribadian itu kalian tuh seperti apa. Terus kalian boleh komen di sini nanti kalau misalnya ada yang sama kayak aku ya. Kita sharing-sharing di kolom komentar. Buat yang udah nonton sampai selesai, thank you banget. Jangan lupa like, comment, and subscribe.